Tapi nek polisi opo maneh jabatannya strategis termasuk Kapolres susah. Kamu dulu jadi polisi caranya bagaimana? Nyokok berapa? Ini belum masuk akolnya tahun berapa, jabatannya apa saja. Jadi Kapolres Bojonegoro yang merekomendasikan siapa? Masya Allah, ribet, ruwet, makanya masuk surganya belakangan. Dari seluruh jamaah yang hadir ini, siapa yang paling susah masuk surganya? Jawaban saya adalah satu, yang paling tinggi jabatannya, itu paling susah masuk surganya. Dua, yang memegang jabatan-jabatan strategis, itu paling susah masuk surganya karena prosesnya lama, urusannya ruwet. Lenesen ngelempoh nokono kae cepet. Malaikat ya apa meroses wong melarat aras-arasen, nyuwen-nyuweni. Pokoknya ditakoni omah mundi Jenegoro, sugih to melarat, melarat. Sholat orang lengkap 5 waktu tak lakoni terus. Ramadan puasa, kaji tora duwe apa? Zakat tukang nompo. Ya wis no swarga kono ngruweti ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Janabal Qurama, para alim, bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, di muqaddimah Fadilatul Mukarram Kiai Haji Alamul Huda, yang oleh Pak Kapolres disebut sebagai ketua dari segala ketua, ketua yang tidak ketuaan, dan ketua yang tidak tua-tua, ketua FKUB, ketua MUI, ketua Dai Kamtipmas. Subhanallah, mudah-mudahan ketua kita nanti menuju ke surga Allah. Hadir pula Sayyidil Akh Gus Kiai Haji Agus Mangku Alam, Mangku Pondok, Mangku Desa, Mangku Bojo, Mangku Rondo, semangku sembarang kalir. Para kiai, bunyai semuanya yang kita taklimi, pejabat pemerintah yang mewakili Ibu Bupati, Kasat Pol PP, kemudian yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita hormati, Kapolres Bojonegoro, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad SIK SH MSI. Saya hafal betul nama dan jabatan beliau karena sudah sering menerima amplop dari beliau. Mapnya saya simpan semua, saya hitung nanti sampai akhir masa jabatan beliau di Mapolres Bojonegoro ada berapa map yang numpuk di saya. Pak Wakapolres yang belum ada mapnya di tempat saya, bersama pejabat utama Mapolres Bojonegoro, Kapolsek jajaran Pak Dandim 0813. Apal namanya Arif Yudo, tapi pangkatnya belum tahu, soalnya mapnya juga belum ada. Dan kemarin sudah saya laporkan ke Pangdam bahwa Dandim Bojonegoro belum pernah ngundang saya. Insya Allah sebentar lagi dipanggil ke Makodam 5 Brawijaya untuk mendapatkan pembinaan.
Danki yang diwakili Wan Danki bersama seluruh anggota Brimob yang gagah-gagah yang luar biasa, kemudian seluruh tamu undangan, ada Pak Kajari, ada Pak Kepala BN. Nah, ini harus disebut ibu-ibu Bayangkari, kalau nggak disebut perempuan itu jadi masalah, apalagi istri polisi. Itu fungsinya bukan hanya sekedar istri tapi sekaligus Divpropam, divisi propaganda pengamanan menyeluruh. Nah, karenanya rata-rata anggota Polri itu di HP-nya wallpapernya pasti gambar istrinya demi keamanan. Nah, yang kedua, kalau lagi ada masalah itu solusinya buka HP, di wallpaper langsung kelihatan wajah istrinya, maka semua masalah akan hilang karena masalah terbesar adalah wallpaper di HP itu. Dalam rangka hari ulang tahun Brimob yang ke-77, saya mengucapkan Dirgahayu Brimob yang ke-77. Semoga Brimob makin jaya, makin tangguh, makin profesional dalam memelihara ketertiban, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terus mengabdi untuk nusa, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan pengabdian dari seluruh anggota Brimob untuk nusa dan bangsa, untuk NKRI menjadi bagian dari ibadah yang bisa mengantarkan dan memudahkan menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua jamaah berkahnya ikut ngaji pagi setengah siang ini juga sama-sama menuju ke surga. Amin Allahumma. Terutama kita doakan yang duduk di kursi-kursi empuk, karena kalau saya ditanya dari seluruh jamaah yang hadir ini, siapa yang paling susah masuk surganya, jawaban saya adalah satu, yang paling tinggi jabatannya, itu paling susah masuk surganya. Dua, yang memegang jabatan-jabatan strategis, itu paling susah masuk surganya karena prosesnya lama, urusannya ruwet. Lenesen ngelempoh-ngelempoh nokono kae cepet. Malaikat ya apa yang meroses wong melarat aras-arasen, nyuwen-nyuweni. Pokoknya ditakoni, omah mundi Jenegara, sugih to melarat, melarat. Sholat orang lengkap 5 waktu tak lakoni terus. Ramadan puasa, kaji to ora, duwe apa? Zakat tukang nompo, ya wis no swarga kono ngruweti ya. Dadi mulane wong melarat iki mlebune swarga cepet. Tapi nek polisi apa maneh jabatannya strategis termasuk Kapolres susah. Kamu dulu jadi polisi caranya bagaimana? Nyokok berapa? Ini belum masuk akolnya tahun berapa, jabatannya apa saja. Jadi Kapolres Bojonegoro yang merekomendasikan siapa? Masya Allah, ribet, ruwet, makanya masuk surganya belakangan. Yang kedua, yang paling susah masuk surga dari seluruh yang hadir di sini adalah yang paling banyak ngomongnya. Siapa? Anwar Zahid. Karena banyak ngomongnya mesti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya pasti banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, surga apa neraka? Neraka. Ingat Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan-lesan mereka diguntingi sendiri pakai gunting dari bara api neraka. Lambene ilate diguntingi, berdarah-darah, habis tumbuh lagi, diguntingi lagi, berdarah-darah, habis tumbuh lagi.
diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi, begitu seterusnya, siksaan yang teramat pedih. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya, man hum ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril, orang-orang yang mendapatkan siksaan begitu pedih? Jibril menjelaskan, hum khutabaul fitnah, mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang isinya menyebar fitnah, memecah belah umat, neraka. Makanya jenengan lek ngundang kiai kon ceramah kon ngaji mulih disangoni, itu bukan transportasi, bukan bisyarah, tapi itu adalah uang kompensasi masuk neraka. Mangkane sing akeh mlebu neraka wis diwaneni nang kompensasine saiki, rugi bro. Saya ngomong kayak gini artinya jamaah sekalian, surga itu bukan hanya monopoli kiai, surga itu bukan hanya hak para ustadz ustadzah kiai punyai. Apa dikira polisi nggak bisa masuk surga? Justru ada riwayat polisi-polisi itu masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Cocok? Kenapa? Karena seringkali polisi dalam menjalankan tugas mengingatkan masyarakat kepada Tuhan. Orang-orang yang lupa Tuhan seringkali jadi ingat dan dekat sama Tuhan karena polisi. Contoh, nek pas ono razia, pas ono operasi, iki wong-wong sing lambene biasa misah misuh begitu ketok polisi, yo auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah. Orang yang lupa Tuhan jadi ingat Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan jadi dekat sama Tuhan. Nah kalau kiai itu malah sering kali waktu ceramah bikin orang lupa dan jauh dari Tuhan, soalnya ceramahnya gak patah enak, jamaahnya ngantuk. Lah wong ngantuk wong turu kuwi lali pangeran, nah nglalekno pangeran no. Ibu bapak jamaah yang saya hormati, saya ngomong kayak gini karena ini ada informasi mungkin jenengan belum dengar, saya sampaikan. Semua yang hadir di sini, semua anggota Brimob, semua anggota Polri itu rencanane Gusti Allah arep dilebokno swarga. Sik rencana. Iya. Lah syaratnya cuma satu. Syarat untuk bisa masuk surga itu cuma satu. Apa? Harus jadi orang baik. Itu saja. Harus jadi orang baik. Kenapa? Sebab surga itu tempat yang baik, hanya pantas dimasuki orang-orang baik. Swarga iku panggonan sing apik, cuma pantas dinggoni wong apik. Maaf, orang buruk, orang jelek, orang jahat dimasukkan surga itu nggak pantas. Kenapa? Kapian wadah, keleken wong. Apa wae nek kapian wadah niku ora pantas nggih Bu nggih. Jare wong Bojonegoro saru. Ono sampah kok diadai kulkas, ya gak apa-apa nek kulkas-kulkasnya dewe, tapi ra pantes saru. Tunggale ono letong sapi diwadahi rantang, ya ra apa-apa nek rantang-rantangnya dewe, tapi ngono kuwi saru ora pantes. Ono wong lanang kuru cilik gering-geringen sakit-sakitan dinggoni sabuk juara tinju, gak pantes. Wong nggawa sabuk mau obat mabit kok. Kapian wadah. Tunggale ana wong wedok rupane wayu, ada perempuan cantik banget, terus dirabi wong lanang elek, ora pantes, kapian wadah. Akhirnya akeh sing protes, emane cah kurungan kaya ngono apik kok dienggo ngadai manuk bongkringen. Dadi kapian kurungan keleken manuk. Makanya kalau menurut fikih, saya baca kitab Adabud Dunyawaddin, laki-laki wajahnya jelek kok nikah sama perempuan cantik itu hukumnya makruh. Kenapa? Sebab ganggu lingkungan sekaligus merusak pemandangan. Apa saja apa wae nek kapian wadah niku ora pantes. Nah wong elek dilebokne swarga ora pantes mergo kapian wadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka syarat untuk menjadi penghuni surga
harus jadi orang baik. Ibu bapak, orang baik itu orang yang bagaimana? Apakah orang baik itu harus orang yang selalu berkecimpung di bidang agama, orang yang sholatnya rajin, lek sujud sampai baduke benjut, lek zikir nganti lambene jedir, poso bendino sedekah nyah-nyoh, wiridan turun dalan, gawanane tasbih ngelewer dawa, dipauter terus nek wiridan ra leren-leren, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, stok astagfirullahaladzim, subhanallah, 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 subhanallah. Apakah yang seperti itu? Enggak. Orang baik itu yang ibadah sesuai dengan profesinya. Ibadah terbaik, ibadah yang bernilai pahala terbesar adalah sesuai dengan profesinya. Kullu ya'malu ala syakilatih. Ibadah terbaik Gus Huda adalah bimbing umat, mempersatukan umat, didik santri. Demikian pula ibadah terbaiknya Gus Sentot, ngemong masyarakat, bimbing santri. Itu ibadah yang terbaik dan terbanyak pahalanya. Kalau guru, ibadah terbaiknya intisyarul ilm. Kalau pedagang, ibadah terbaiknya jujur dalam berdagang. Kalau ASN, pegawai negeri, ibadah terbaik yang bernilai pahala besar, aktif, disiplin, dinamis, jangan makan gaji buta. Kalau TNI, ibadah terbaiknya adalah pertahanan, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau polisi, ibadah terbaiknya adalah keamanan, kamtibmas, menjaga kondusivitas, ketertiban, keamanan di wilayah hukumnya. Halo, halo, pahala terbesar Pak Kapolres adalah ketika wilayah hukum Bojonegoro ini aman, terkendali dan kondusif. Nggak harus rutin tahajud tiap malam, nggak harus rutin puasa Senin Kemis, soalnya potongannya males poso. Nah sekarang kalau Kapolres tiap malam tahajud, tiap Senin Kemis puasa, akhirnya maaf ngantornya jadi jarang-jarang. Kok telat di kantor? Ya karena semalam tahajud, wiridan lama. Kacau ini anggota Polres Bojonegoro. Ada kasus, ada demo, nggak ada yang nangani. Kacau tatanan masyarakat. Lapor dan sepeda motor saya hilang, urusi dewe, aku lemes. Maka ibadah terbaik itu sesuai dengan profesi. Dan saya ngomong-ngomong soal keterlambatan, saya lupa, belum minta maaf. Tadi para pejabat sudah nunggu saya, termasuk Gus Huda, Gus Sentot, udah lama nunggu. Saya terlambat, mestinya harus tepat hadir jam 9, tapi jam 10 lewat saya baru datang. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Perlu saya sampaikan, saya terlambat gara-garanya sopir saya tidur.